Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di tempatku sudah sore Bapak Ibu, jam 4. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Aduh, lama ini baru ada komunikasi lagi nih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam kondisi sehat dan berharap kita semua yang di sini mari kita sama-sama berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu, di agenda saya sudah lampirkan di undangan bahwa hari ini ada acara inti yaitu sosialisasi atau diskusi terkait dengan program Microsoft ke depan karena ke depan ini Microsoft telah memprogramkan beberapa kegiatan untuk guru dan siswa. Nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Arif Suseno. Untuk di kesempatan ini saya akan update teknologi, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui, tetapi tidak ada salahnya saya ingin menyampaikan beberapa update teknologi yang dari Microsoft. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang pernah dengar mungkin bisa tulis angka 1, kalau belum tulis angka 0 di chat room. Bapak Ibu pernah dengar tentang Copilot Passion? Atau ada yang sudah pernah menggunakan? Oh, mantap. Bu Umi sudah. Mikalsum. Oh, Pak Catur sudah, oke. Apa kabar, Sapo? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas informasinya. Sudah ada yang Bu Clara juga sudah, Pak Catur. Oke, Bapak Ibu. Tapi lebih banyak yang belum. Oleh karena itu izinkan saya, mohon maaf saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini juga sangat penting saya lihat dan ini sangat bagus untuk kita ketahui bahwa bagaimana kita memanfaatkan Copilot Passion itu. Nah, jadi Copilot Passion itu Bapak Ibu adalah suatu cara untuk membuat AI bekerja dengan pengguna saat manipulasi web di Microsoft Edge. Jadi memang syaratnya Bapak Ibu adalah harus menggunakan Microsoft Edge dan itu akan lebih bagus kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft yang versi terbarunya Bapak Ibu. Di browser lain itu tidak ada, saat ini belum ada Bapak Ibu. Apa sih yang kita dapatkan di Copilot Passion itu adalah saya sudah mencoba dan sudah menggunakannya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi Bapak Ibu dengan Copilot-nya terkait Bapak Ibu mohon dibiasakan tidak menggunakan mikrofon ya, atau dinonaktifkan dulu Bapak Ibu. Jadi di Copilot Passion ini Bapak Ibu sangat membantu kita, baik mungkin kita mau merangkum dari suatu web, mengetahui suatu web dan sebagainya, maka kita menggunakan Copilot Passion. Syaratnya yang pertama adalah tadi saya sampaikan adalah Microsoft Edge. Kemudian saya lihat itu dia akan berfungsi kalau menggunakan akun yang personal Bapak Ibu. Saya mencoba yang Microsoft 365 organisasi seperti guru inovatif dan yang lain itu belum bisa, atau nanti kita bisa berbagi Bapak Ibu. Kalau saya belum mendapatkan, tapi dia akan aktif itu jika kita menggunakan akun untuk apa namanya yang
Microsoft personal Bapak Ibu. Dan ini mungkin tidak lama Bapak Ibu, kita lebih banyak diskusi nanti. Saya langsung mendemokan saja supaya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah tentunya tadi adalah kita masuk di Microsoft Edge Bapak Ibu. Kita buka browser Edge kita Bapak Ibu. Ini browser Microsoft Edge saya. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu browser Edge kita itu di versi berapa. Saya biasanya langsung di sana melihat dulu Bapak Ibu. Ini di Edge saya sekarang itu versi ini versi terbaru Bapak Ibu adalah 139.0.345.125. Ini yang terakhir. Bapak Ibu, mohon maaf. Aduh. Ini yang tidak biasa ikut kayaknya ini. Oke. Bapak Ibu, nanti dicek dulu browser Edge-nya kalau memang belum di-update, nanti Bapak Ibu silakan update untuk Microsoft atau browser Edge-nya Bapak Ibu. Ini yang saya terbaru adalah .125. Biasanya kalau di Windows kita yang bisa juga dicek Windows-nya Bapak Ibu, karena ini akan berpengaruh juga. Oke. Kalau di Windows saya itu ini saya update kemarin ini Bapak Ibu yang ini 5074. Ini yang 24H2. Oke, itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua adalah kita membuka Edge-nya kita Bapak Ibu. Ini kemudian kita profil kita itu harus yang pakai personal Bapak Ibu. Ini yang personal, saya menggunakan ini yang Outlook Bapak Ibu. Oke. Kita mencoba dulu membuka, ini saya sudah buka tadi satu Bapak Ibu. Oke. Jadi saya guru matematika, saya biasanya bertanya dulu ke sini. Bagaimana kita bisa mengobrol Bapak Ibu bersama dengan Copilot. Ada perbedaan sih yang di sini. Sebenarnya di sini di Copilot juga ada di sini Pak Ibu. Di bawah sini ada juga Copilot. Kalau kita menggunakan menu mikrofon ini biasanya hanya kita ngobrol Bapak Ibu. Dia tidak bisa membaca suatu browser atau dokumen-dokumen atau halaman yang ditampilkan. Tetapi kalau yang ini sebenarnya ini beda tapi sama. Maksudnya beda, fiturnya tidak ada. Kalau yang samanya itu sama-sama Copilot Bapak Ibu. Kita menggunakan yang ini. Bagi yang belum pernah menggunakan, itu pakai yang ini Bapak Ibu. Sekalian juga saya infokan Bapak Ibu bahwa di Copilot itu sudah ada versi Smart GPT-5 Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan ini Bapak Ibu. Perbedaannya sangat berdampak sekali lihat itu ini. Ini Bapak Ibu. Oke. Saya menggunakan Bapak Ibu, kita langsung saja ini. Ya. Jadi Copilot Vision itu dia logonya seperti ini Pak Ibu. Ini ada aktifkan Copilot Vision on the spec-nya ini. Nah kalau kita kalau kita aktifkan dia akan dia akan menjawab apa yang kita. Oke. Jadi Bapak Ibu ini ada suaranya Pak Ibu. I can write stories, brainstorm ideas, and I can sound like this if you choose. Kalau ini perempuan, I can't wait to learn more about ini Bapak Ibu. What do you think? I can write stories, brainstorm ideas. Oke, kita langsung ngobrol Bapak Ibu.
Boleh Mansur, ada yang ingin dibicarakan? Ini saya pengantar bahwa saya adalah guru matematika. Saya menemukan suatu buku terkait dengan halaman yang saya tampilkan ini. Bisa dijelaskan tentang halaman ini? Maaf, saya tidak bisa membahas isi halaman yang sedang Anda tampilkan. Ada informasi lain yang bisa saya bantu? Yang ini, maksudnya ini buku ini. Buku ini tentang sistem persamaan linear. Dua variabel. Halaman ini membahas sistem persamaan linear, khususnya bagaimana menyelesaikan sistem persamaan dengan dua variabel. Terlihat ada dua persamaan yang perlu Anda cari solusinya dengan metode campuran. Anda ingin berdiskusi tentang metode ini atau butuh bantuan lain? Saya butuh bantuan untuk menyelesaikan ini. Langkah apa yang harus saya lakukan dulu? Pertama, tentukan variabel yang ingin ditentukan. Biasanya, kita mulai dengan mengeliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan. Anda bisa mengalihkan kedua persamaan agar koefisien salah satu variabel tersebut sama, sehingga bisa dieliminasi dengan penjumlahan atau pengurangan. Anda mau mulai dengan variabel X atau Y? Oh, setelah saya eliminasi, kemudian berikutnya langkah apa lagi? Baik, setelah eliminasi salah satu variabel, misal Y, Anda akan mendapat persamaan baru dengan variabel X saja. Gunakan persamaan ini untuk mencari nilainya X. Setelah itu, masukkan nilai X tersebut ke dalam salah satu persamaan awal untuk menemukan nilai Y. Sudah dilakukan eliminasi, Mansur? Oke, sudah. Oke. Baik, setelah mengeliminasi variabel, persamaan dengan lagi. satu variabel. Itu satu, Bapak Ibu. Itu satu. Itu satu, Bapak Ibu. Kita juga bisa membuka suatu biasanya saya buka di sini, Pak Ibu. Ini adalah suatu halaman juga. Nanti kita bisa minta Copilot Pesan untuk menjelaskan isi dari ini, Pak Ibu. Bisa juga disuruh untuk di video YouTube, Bapak Ibu. Oke. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kita mungkin oke. Contohnya Pak Ibu seperti ini. Jadi kita bisa meminta, mudah-mudahan ini bisa Pak Ibu. Oke. Oh sorry, bukan. Saya ambil yang Microsoft Teams aja Pak Ibu. Sembarang saja Pak Ibu. Oke. Lanjut. Ini Pak Ibu, kita bisa juga minta ke Copilot Pesan untuk menyampaikan apa isi dari video ini Pak Ibu. Dia bisa langsung menyelesaikan. Oke. I'm sorry, but I can't discuss the content of the current page you're on, but if there's anything else you'd like to talk about or need assistance with, I'm here for you. Bisa bantu saya? Tentu, saya bisa membantu. Ada yang bisa saya bantu? Bisa jelaskan isi dari video ini? Maaf banget, saya nggak bisa bahas soal konten dari halaman yang lagi kamu lihat. Tapi kalau ada yang lain yang bisa saya bantu, kasih tahu aja. Oh. Maaf Bapak Ibu, kayaknya ini ada tadi saya mungkin di beberapa video ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Kemudian apalagi yang di Copilot Pesan? Oke. Kemudian Bapak Ibu,
semua konten-konten yang apa namanya itu semua bisa. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu di video sudah ada tutorial yang saya pernah buatkan dan pernah saya share. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang tertinggal nanti bisa melihat di sana. Saya lebih cenderung untuk banyak diskusi Bapak Ibu terkait dengan ini ataupun dengan fitur dari Copilot yang lain Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari fitur terbaik. Selain itu Bapak Ibu, mohon maaf, yang saya ingat juga bahwa di apa namanya, di Copilot di Microsoft Edge Bapak Ibu. Kita bahas untuk Microsoft Edge-nya juga. Ini yang kedua, sharing yang update informasi yang kedua Pak Ibu. Di versi terbaru Microsoft Edge juga sudah ada di bagian kanan ini Bapak Ibu, di bagian kanan, mungkin Bapak Ibu lihat di sini. Itu sudah ada fitur yang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Itu untuk bagaimana mempercepat kita mengakses sesuatu. Contohnya ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi di fitur tools ini kita tambahkan beberapa fitur di sini Pak Ibu. Kita bisa apa namanya? Kita bisa mengakses dengan cepat apa-apa yang saling contoh Pak Ibu. Ini yang Office 365. Jadi langsung saja kita buat di sini Pak Ibu. Ini. Kemudian kalau di Facebook juga langsung terbuka Pak Ibu. LinkedIn juga Bapak Ibu. Ini. Wah, langsung Bapak Wiputra. Kalau toolsnya ini saya suka Bapak Ibu. Ini. Jadi kita bisa cek kekuatan internet kita. Ini. Kemudian kita bisa langsung kalkulator, kemudian mengkonverter satuan. Bahkan ini juga ada translator juga bisa Bapak Ibu. Kemudian ada jam sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan ini semuanya. Kemudian apapun di sini kita bisa menambahkan Bapak Ibu. YouTube juga bisa Bapak Ibu langsung. Jadi langsung kita buka, kemudian bahkan saya punya Gmail juga bisa langsung masuk di situ Bapak Ibu. Jadi itu fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan di Microsoft Edge Bapak Ibu. Dan juga ini sudah ada juga menu split screen-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuka ini langsung dua. Intinya di apa namanya? Di Microsoft Edge sudah banyak sekali update-update yang terbaru Bapak Ibu. Kemudian di sini juga mungkin Bapak Ibu selalu lihat yang browser saya ini. Jadi kita bisa, walaupun mungkin sudah ada juga yang sudah mencoba itu menggunakannya. Ya, apa namanya? Gambar yang di sini Bapak Ibu. Itu gambar di sini bisa kita patenkan. Jadi setiap kita membuka browser baru, maka gambar itu akan tetap yang muncul Bapak Ibu. Nah, tinggal kita di sini saja. Di latar belakang di sini Pak Ibu. Sehingga tampilan browser kita itu akan lebih menarik sih Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi oke. Kita juga bisa langsung membuat beberapa profil di sini Pak Ibu. Sini. Jadi saya kalau pakai yang Outlook, Bapak Ibu bisa pakai ini. Kemudian kalau yang Grenovatif langsung di sini Pak Ibu. Jadi tidak perlu lagi login pakai apa namanya, masuk ke office.com-nya langsung di sini Pak Ibu. Kemudian kalau saya sering menggunakan Garuda 21. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Jadi kita langsung seperti itu Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur ini sangat membuat kita lebih mudah, lebih efektif dalam bekerja. Bahkan di menu yang terakhir saya gunakan ini Bapak Ibu adalah kalau kita membuka suatu berita mungkin Bapak Ibu apa namanya sering terganggu dengan banyaknya iklan-iklan. Jadi kalau dengan ini Bapak Ibu kita sudah apa namanya, coba ini. Nah, ini satu berita Bapak Ibu. Jadi kalau kita aktifkan ini maka namanya immersive reader-nya Bapak Ibu. Ini kan kalau sini kan banyak iklannya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita menggunakan immersive reader-nya itu langsung iklannya itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Ini.
Oke. Dan ini kita bisa langsung download dalam bentuk PDF dan sebagainya. Jadi kalau macam disuruh buat artikel-artikel, ya tinggal kita langsung print Bapak Ibu. Ini print kemudian ke PDF itu langsung ada Bapak Ibu. Jadi jadilah artikel. Seperti itu Bapak Ibu. Ini update banyak sekali Bapak Ibu update-update. Nanti kita bisa bertukar informasi update terbaru apa di Copilot, kemudian di Microsoft Edge dan sebagainya Bapak Ibu. Saya kira saya cukup itu Bapak Ibu. Saya cek dulu apakah Pak Arif sudah hadir. Oke. Mungkin ada mau tanya jawab dulu boleh Pak Ibu. Atau mau sharing-sharing. Pak Mansur saya juga sudah menggunakan yang ini atau apa. Boleh berbagi ke teman-teman kita Pak Ibu. Atau yang sudah coba Copilot Passion juga. Ada tadi Pak Catur, Pak Yandri, Bu Clara. Oke. Apa nih? Oh tutorialnya ya. Copilot ya. Oke. Passion. Nanti saya cek Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Kita mungkin ada yang mau berbagi. Setelah ini Bapak Ibu jangan tinggalkan tempat karena nanti karena Pak Arif masih ada kegiatan dulu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bergabung. Ini tutorialnya untuk Copilot Passion saya dicek dulu Bapak Ibu. Oh. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu? Silakan. Ini kesempatan untuk kita berbagi Bapak Ibu. Bu Erlina, mungkin ada mau disampaikan? Ya, saya tanya boleh Pak Mansur? Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Boleh Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesempatan yang baik bagi saya untuk bisa bertemu secara langsung dengan Pak Mansur secara online. Gini Pak Mansur, kemarin alhamdulillah sudah OneDrive Microsoft 365 saya sudah bisa dipakai. Cuma untuk OneDrive-nya itu kok tidak bisa Pak Mansur ya. Tidak bisa, misalkan kita menyimpan Word itu dalam bentuk auto save, itu tidak bisa digunakan Pak Mansur dengan guru inovatifnya. Nah, terus Oke, kemudian Pak. saya buka lagi produk dari Microsoft itu OneNote. OneNote itu tidak bisa sinkron dengan Pak Mansur, dengan maksudnya sinkron dengan online-nya enggak bisa, offline Pak Mansur. Ini gimana solusinya Pak Mansur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Jadi untuk tenan guru inovatif memang saat ini Bapak Ibu itu belum bisa digunakan secara sempurna beberapa fitur. Ini juga kami sedang mengusahakan, sudah juga menyampaikan ke tim Microsoft, tapi belum belum optimal Bapak Ibu. Itu masih kapasitasnya masih lebih 200. Seharusnya itu hanya 100 Bapak Ibu, 100 tera untuk satu tenan, tapi mudah-mudahan ini secepatnya bisa normal kembali Bapak Ibu. Itu untuk tenan guru inovatif. Kalau OneNote-nya tadi sama, OneNote guru inovatif itu belum bisa juga Bapak Ibu. Yang pasti bahwa
untuk tenang guru inovatif yang memerlukan apa namanya? Yang memerlukan penyimpanan itu belum bisa. Kecuali kalau macam Sway itu masih bisa digunakan. Form juga masih bisa, tapi yang Office-nya itu PowerPoint, Word, Excel dan sebagainya itu belum bisa, Pak. Teams sebenarnya bisa juga, Teams masih bisa digunakan Teams tapi untuk penyimpanan rekamannya itu belum bisa optimal. Saya cek kemarin dari tim itu katanya masih lebih 200 walaupun sudah diadakan pembersihan beberapa akun yang apa namanya? Yang terdeteksi lama tidak digunakan Bapak Ibu. Kemudian yang terdeteksi juga menggunakan cloud yang terlalu banyak, melebihi dari kuota yang diberikan yaitu 100 giga. Itu Pak. Kalau Bapak coba akun yang lain, kalau personal memang masih terbatas sih. Kalau personal, kayaknya kalau personal 5 giga saja. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Mansur. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Mansur boleh nanya enggak? Boleh. Silakan Bu. Pak, ini kemarin itu kan siswa-siswa saya itu mau saya ajak daring melalui Teams, tapi nggak bisa masuk itu kan. Kenapa ya, Pak? Ibu pakai akun apa? Guru inovatif. Guru inovatif untuk Teams, saya sudah berapa? Apakah sekarang, Mas, kendalanya apa Bu? Dia siswa saya itu bilang nggak bisa masuk, Bu. Nggak bisa masuk katanya. Kalau timnya sih masih bisa selama tidak, kalau perekaman merekam itu enggak bisa tersimpan rekamannya. Tapi kalau untuk membagikan linknya itu masih bisa sih Bu. Masih bisa, Mungkin. cuma kita nggak bisa ngadakan pertemuan daringnya. Jadi kayaknya katanya Bu kami harus masuk ke Teams-nya dulu, apa katanya gitu. Kami belum nggak ada katanya Microsoft Teams itu, katanya gitu, Pak. Oh, menggunakan handphone ya Bu? Iya, Kalau siswa saya itu masih, kalau Teams ini saya digunakan sih Bu. masih bisa ya, Pak? Iya. Ibu punya akun yang lain kah? Ada sih, Pak, cuma saya lupa password-nya yang lain itu. Maksudnya bukan guru inovatif ya? Iya, kalau pribadi ada, Pak, Gmail ada. Gmail nggak bisa Bu. Gmail nggak bisa. Ada yang Iya. lain, tapi saya lupa password-nya karena sudah terbuka yang ini, yang guru inovatif. Dicoba aja dulu Bu, atau Ibu nanti buat linknya kirim ke saya, apakah saya bisa buka atau bagaimana. Nanti Oke, kalau oke. setelah ini kita diskusi Bu. Oke. Oke, Selamat sore, Pak makasih Mansur. Pak Mansur. Selamat sore Pak Oke. Mansur. Sore Pak. Dengan Pak Puji, Pak. Silakan Pak Puji. Ya, saya dari Alfitian School Tangerang, Pak, di Kelapa 2, Karawaci. Oh ya Pak, Ya. siap. Ada sedikit- Aman Pak. Ada sedikit trouble, Pak. Ya. Kami sekolah kami pengguna A1 pendidikan Microsoft. Tiba-tiba di bulan Mei kemarin sama sekali semua akun guru maupun akun senternya itu tiba-tiba nggak bisa digunakan atau login, Pak. Mohon sarannya, apakah memang ada kebijakan dari Microsoft? Karena begini Pak, dulu kami mendaftar A1 itu ketika kondisi COVID. Dan Ya, alhamdulillah kami mendaftar secara online pribadi ya. Maksudnya secara online, tidak menggunakan distributor atau supplier dari pihak lain. Kami langsung sendiri secara online mendaftarnya. Dan alhamdulillah on tuh, aktif tuh. Nah, dan bisa digunakan daring selama COVID. Nah, tiba-tiba di bulan Mei kemarin ketika kita mau kelulusan, semua data kan ada di situ. Nah, itu sama sekali nggak bisa diakses. Mohon sarannya Pak Mansur. Terima kasih. Oke. Kasus itu Pak, ada beberapa sih yang melapor Pak. Jadi biasanya cuma karena sekolahnya Bapak kemarin itu mendaftar pribadi tidak melalui partner. Betul. Jadi
Jadi biasanya itu diarahkan dulu ke partnernya karena partnernya harus menyelesaikan. Seperti punyanya Mas Yuce biasa dari di Garuda 21, kemudian CGA yang lalu biasanya diarahkan ke sana kalau timnya Pak Yuce yang deploy. Nah, kalau yang kasus seperti ini Pak, yang pribadi biasanya langsung ke ini Pak, kirim ke tim supportnya. Ke tim supportnya, nanti akan, yang biasanya hanya email yang diminta, nanti biasanya ada belasan emailnya masuk, nanti dipandu di situ Pak, ada beberapa persyaratannya. Biasanya sih begitu. Iya. Kalau mungkin nanti Bapak ada kesulitan, nanti Bapak kirim ke saya email lengkapnya yang aktif, yang bisa dibuka, kemudian nomor telepon, kemudian nama domain, dan sebagainya, nomor domain, nomor handphone, apalagi ya. Iya, itu Pak. Kemarin sempat ke tim supportnya ya Pak ya. Cuma karena kami terkendala waktu, kan kita harus ke orang Amerika ya Bapak ya. Terkendala waktu benar. sama bahasa, takutnya nggak connect gitu ya. Akhirnya sih nggak nyambung gitu Pak. Belum. Iya gitu Pak. Boleh saya minta email Bapak atau koneksi ke Bapak gitu, ke Pak Mansur mungkin? Boleh Pak. Bapak gabung di grup komunitas Pak? Kayaknya belum Bapak. Jadi Bapak dapat informasi dari mana Pak? Gimana Pak? Oh dapat ini dari teman-teman saya Pak. Yang jadi kan teman-teman guru kami pernah ikut guru inovatif. Nah ini kebetulan menginfokan ke saya, gitu Bapak. Oke. Ya, nanti ini saya simpan di Pak, di chatroom ya. Yes. 945-270. Nanti kita komunikasi lagi Pak. Ya. Biasanya begitu Pak, karena itu langsung dari Microsoft Course. Kalau Indonesia itu nggak bisa menangani yang begitu Pak. Betul Pak. Jadi langsung ke sana. Biasanya kalau agak terkendala bahasa, kita pakai, biasanya dikirim ke email, disampaikan saja bahwa kirim ke email. Bapak, boleh minta kontaknya Bapak? Ada di chat room Pak, nanti dicek di situ Pak. Sekali lagi Pak, apakah data-data itu masih ada Bapak? Kalau datanya masih ada sih, kalau dipulihkan kembali Pak. Iya. Tidak terhapus sih. Oh enggak ya. Pak Mansur. Ya. Ini informasinya dari saya. Kebetulan saya tergabung di Guru Inovatif dan saya memang dari Alfian juga dulunya. Jadi karena mentok sana sini, akhirnya saya alhamdulillah Pak Mansur membuat room ini ya. Jadi kami masuk supaya ada solusi gitu. Iya. Jadi seperti itu Bu. Jadi sudah ada beberapa kasus begitu. Jadi saya tanya dulu, biasanya kalau dari ada partner yang bekerja sama, itu diserahkan ke sana. Karena biasanya dari tim support itu bertanya, apakah sendiri atau bagaimana. Kalau memang sendiri, sekolah sendiri, biasanya diminta itu Bu. Kita ke tim supportnya bertanya kembali, dia akan balas Bapak Ibu. Sampai kemarin itu ada apa namanya, sekolah diminta persetujuan dari ini untuk menyatakan bahwa ini benar-benar adalah sekolah dari pemerintah, itu diminta ke notaris. Oh gitu ya. Jadi tanda tangan. Pokoknya kasus ini ada terjadi ya selain Alfitian ya? Iya ada beberapa sih yang melapor ke saya berikan petunjuknya. Saya kalau memang di awalnya belum bisa ke tim supportnya, kita bisa bantu ke tim supportnya, tinggal data-datanya nanti diberikan ke saya, nanti saya laporkan. Tapi selanjutnya cek update terus emailnya sama teleponnya, biasanya dia menelpon sih. Baik, terima kasih Pak Mansur. Iya. Saya Oke Pak. Soalnya kalau yang pribadi kan tidak masalah, ini yang corporate kok bermasalah, sedangkan semua data. Sorry. Mikrofonnya Bu. Kami Bu. Ya. Bu Sri, oke. Iya, jadi kalau yang personal itu tidak ada masalah, ini yang corporate kok bermasalah.
yang corporate itu kan datanya banyak sekali gitu. Iya ya. Nanti Apa dilapor ke tim harus sekarang supportnya. itu ada sistem membayar langganan atau bagaimana gitu? Kalau untuk A1 enggak berbayar, Bu. Berbayar, cuma mungkin biasanya ada orang yang iseng atau apa. Oh, gitu. Ya, yang pasti itu tidak berbayar. Kecuali kalau Ibu mau beralih ke A3-nya, itu biasanya sih. Atau mungkin ada Bapak Ibu ke yang lain punya apa namanya, punya pengalaman yang itu sih. Cuma saya tidak apa namanya, sampai hari ini juga ada yang sudah berhasil, Pak Mansur sudah pulih kembali, tapi lebih banyak yang tidak menyampaikan apakah dia lanjut atau tidak. Karena biasanya itu harus update 2-3 hari, paling lama 1 minggu bisa diselesaikan itu. Kalau apa namanya, kalau ininya data-datanya lengkap yang diminta dari tim supportnya. Itu sih, Bu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Ya, Bu. Ya. Ya, sambil menunggu Pak Arief, karena jadwalnya Pak Arief masih ada sekarang, mungkin kurang lebih 20 menit lagi dia hadir. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mungkin nanti iya ya. Bu Nino, silakan Bu Nino. Tadi Pak Arief sempat datang sebentar. Oh? Ya, iya. Waktu tanya jawab tadi. Oh. Pak Arief masih di sini? Kayaknya keluar lagi. Oke. Oh iya. Ini keluar lagi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Saya cek lagi kembali Pak Arief. Kemarin mungkin dia jam 4. Mungkin Bapak Ibu jadi kita sebenarnya saya selalu membuka ruang di komunitas kita. Ada yang ingin berbagi update teknologi, silahkan Bapak Ibu menyampaikan ke kami sehingga teman-teman itu ada informasi-informasi terbaru terkait bagaimana pemanfaatan tool Microsoft dalam pembelajaran. Nanti diinfokan saja ke saya Bapak Ibu, siapa yang mau berbagi secara sukarela ke teman-teman kita di grup komunitas kita, silahkan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Mansur, izin Pak Mansur, mungkin sedikit berbagi. Silakan Bu Umul. Silakan Ya, Bu Umul. kasus di tempat saya hampir sama seperti di tempatnya Pak Puji tadi. Itu juga tidak bisa diakses Pak. Tapi ketika beberapa teman pernah nge-share linknya, itu filenya bisa di-download Pak. Itu kemarin kejadian sekitar bulan Juni atau Juli ya. Bulan Juli Pak, bulan Juli kami tidak bisa mengakses sama sekali, namun masih bisa mengakses link yang pernah dibagikan gitu. Jadi kalau yang dibagikan untuk semua gitu ya, itu masih bisa di-download filenya Pak. Cuman sekarang itu sudah tidak bisa diakses lagi, sudah tidak ada lagi gitu Pak. Kasusnya mungkin sama dengan di tempat kami, mungkin seperti itu. Oh, Dan gitu. kami solusi ya Pak. Pernah teman kami melapor gitu melalui call center, tapi belum bisa Pak sampai sekarang. Kendalanya apa Bu? Sama seperti kami Pak Mansur. Seperti itu juga. Nanti punya kendala. Nanti yang punya kendala nanti diinfokan ke saya Pak, atau hubungi saya, nanti saya berikan Pak, petunjuk-petunjuknya, atau nanti juga kalau sudah Pak Arief hadir mungkin bisa disampaikan. Pak Arief sudah hadir kah? Pak Arief, belum kayaknya. Oh, oke. Sudah ada kendala Pak Arief.
sudah sementara diusahakan. Intinya Bapak Ibu kalau ada yang tenannya A1 di sekolahnya kah tidak bisa dibuka, nanti diinfokan ke saya atau komunikasi Bapak Ibu, nanti kita berikan petunjuk-petunjuk kira-kira bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Ya, insya Allah ada beberapa yang sudah melapor Bapak Ibu, itu sudah kembali normal lagi. Ya, silakan dihubungi saya, nomor saya nanti diinfokan apa-apa yang dibutuhkan. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah ada mulai mendaftar untuk minggu depan? Ada yang ingin berbagi teknologi atau berbagi praktik baik penggunaan teknologi Microsoft di kelasnya? Mungkin ada yang seperti yang coding, pembelajaran mendalam dengan menggunakan tool Microsoft. Bisa juga Bapak Ibu. Selamat sore Pak Mansur. Oh sudah ada. Selamat sore Pak. Maaf ini Ini PC Bapak Ibu. saya error. Tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Arif sudah bergabung dan mari kita sama-sama langsung mendengarkan penyampaian dari Pak Arif. Saya langsung persilakan Pak Arif. Ya baik, terima kasih Pak Mansur. Mungkin boleh saya dibantu untuk bisa share screen Pak? Oh sorry Pak Arif. Oke siap. Sudah Pak. Bentar. Baik, terima kasih Pak Mansur dan Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Masing-masing daerah juga dalam keadaan aman di tengah kondisi yang sedang bergejolak ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir pada pemaparan program Microsoft Elevate pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali bertemu, salam kenal, nama saya Arif, sebagai AI Skills Director di Microsoft Elevate, part of Microsoft Philanthropy. Jadi saya saat ini bergerak di bidang non-profit untuk bertanggung jawab terhadap program skilling. Jadi untuk melatih Bapak Ibu semua bagaimana secara fasih menggunakan teknologi kami untuk peningkatan produktivitas. Nah, pada sore hari ini sesuai yang saya janjikan di WhatsApp grup ya, terima kasih sekali Pak Mansur sudah mengkoordinasikan bahwa pada sore hari ini saya akan mempresentasikan program Microsoft Elevate yang sebetulnya cikal bakalnya dulu adalah dari program Elevate Indonesia ya, dengan AI di tengahnya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah ikut di tahun lalu. Nah, Microsoft Elevate tahun lalu itu kami melakukan closing bersama dengan Wakil Presiden. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah ada yang ikutan program pilot bersama kami ya. Ada 7.000-an guru waktu itu yang ikut. Dan salah satu sekolahnya yaitu Lab School Rawamangun, SMP Lab School Rawamangun, itu dikunjungi langsung oleh Wakil Presiden untuk meninjau tentang pelaksanaan program AI coding menggunakan Minecraft Education. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah ada yang ikut pelatihan bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini sebetulnya adalah salah satu materi yang kita selaraskan dengan prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemdikdasmen. Jadi nanti selesai program pelatihan yang dilakukan oleh Kemdikdasmen bersama 87 partner yang sudah mereka tunjuk, itu akan dilanjutkan dengan program pelatihan bersama Microsoft.
Tapi memang mungkin tidak semua sekolah bisa kami garap gitu ya, karena memang kita punya keterbatasan sumber daya dan juga apa namanya ya mentor. Tapi kami akan coba semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh daerah, termasuk di daerah yang tidak ada koneksi internet. Ya, Bapak Wakil Presiden waktu itu berpesan di dalam closing-nya bahwa program ini harus kami replicate ke daerah-daerah. Jadi tidak hanya di daerah Jakarta saja, Jabodetabek, tapi juga ke daerah luar Jabodetabek, termasuk juga luar Jawa, pada khususnya adalah daerah Indonesia Timur, begitu, tanpa mengesampingkan daerah-daerah lainnya. Nah, di tahun ini, di tahun ajaran 2025-2026, yang sama dengan tahun anggarannya Microsoft, tahun 2025-2026, kami meluncurkan program baru yang dinamakan dengan Microsoft Elevate. Gitu ya. Jadi namanya akan sama di seluruh negara, namanya adalah Microsoft Elevate, yaitu di tahun ini kami akan fokus kepada mendeliver program pelatihan practical AI skilling. Jadi AI yang sifatnya praktikal, bukan lagi AI yang konsep gitu ya, atau awareness bahwa oke, saya tahu tentang AI, bukan lagi seperti itu, tapi bagaimana Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan teknologi kami untuk peningkatan experience ya, pengalaman kegiatan belajar mengajar yang lebih menarik begitu. Nah, kami akan mengawali presentasi pada sore hari ini dengan memaparkan tentang program MIEE yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua di sini sudah mendaftar ya di MIEE. Untuk yang belum mengetahui, MIEE atau bahasa Indonesianya adalah ahli atau pakar Microsoft Innovative Educator. Ini adalah program yang ditujukan khusus kepada guru-guru untuk berkesempatan bergabung dengan komunitas global. Jadi kita ada bulanan ya, diskusi bulanan bersama dengan anggota MIE di seluruh negara. Yang pada saat ini kita ada sekitar 14.000 ya di tahun ini ya, ada 14.000 guru yang tergabung, dan kita akan melakukan diskusi termasuk juga bagaimana kita menjelaskan teknologi-teknologi terbaru di bidang pendidikan. Nah, di sini juga sebagai benefit yang biasa kita deliver, untuk setiap anggota MIEE, itu kita akan mendeliver 2 voucher sertifikasi yang nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan, baik untuk sertifikat MCE misalkan untuk Bapak Ibu yang belum pernah ambil, bisa untuk Microsoft AI Fundamental, untuk sertifikat kompetensi paling dasar tentang AI, atau yang lainnya begitu ya. Silakan nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, MIE ini sudah kita jalankan mungkin lebih dari 5 tahun lamanya ya, dan bagaimana sih caranya bergabung dengan MIE, walaupun pada saat ini Bapak Ibu, mohon maaf, programnya sudah kami tutup, tapi nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk join MIE, karena kita saat ini baru 130-an guru yang terdaftar, dibandingkan Malaysia yang sudah 3.000 lebih, ya, jadi masih banyak sekali kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bergabung. Cara bergabungnya juga cukup mudah, cukup mendaftar di dalam profile Microsoft Learn. Jadi nanti masuk aja ke learn.microsoft.com, daftar dengan menggunakan email pribadi, bisa Gmail, bisa live.com, bisa outlook.com, dan segala macam. Silakan bisa daftar di sana, yang nantinya username di Microsoft Learn tersebut yang akan dimasukkan ke dalam form pendaftaran ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan pelatihan yang ada di dalam Microsoft Learn, Self Learn sifatnya, yaitu ada 4 di sini materi wajibnya. Ini materi wajib ini juga yang akan kita ajarkan di program Microsoft Elevate ya. Kemudian nanti silakan bisa kumpulkan bukti-buktinya kalau Bapak Ibu sudah belajar, kemudian juga sudah menerapkan teknologi ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, itu garansi gitu ya bahwa Bapak Ibu bisa diterima untuk menjadi anggota MIE begitu. Nah, di level sekolahnya kami pun
apa namanya mengeluarkan program yang dinamakan Microsoft Showcase School, SCS singkatannya SIS. Ini nanti biasanya ya sekolah-sekolah kalau di luar, di Indonesia cuma satu di tahun lalu yaitu Nasima, dan di tahun ini juga Nasima sepertinya mendaftar kembali dan sudah approve, tahu saya ya. Boleh menampilkan logo ini. Jadi nanti di website sekolahnya silakan bisa menampilkan logo Microsoft Showcase School. Adalah sekolah yang menerapkan teknologi Microsoft untuk peningkatan belajar mengajar. Di sini juga banyak sekali benefitnya ya untuk sekolah-sekolah yang diterima di dalam program SCS ini. Gitu. Nah, ini setiap QR code-nya Bapak Ibu bisa scan ya tadi yang untuk MIII ataupun SCS ini akan langsung ke redirect ke program masing-masing ya, atau bisa klik di link di sini gitu. Silakan raise hand kalau misalkan saya terlalu cepat ya. Nah, berikutnya ini informasi untuk MIII dan SCS 2025-2026 memang sudah ditutup. Ini ada beberapa jadwal penting ya. Untuk yang kemarin sudah mendaftar. Jadi nanti tanggal 10 September ya Bapak Ibu akan mendapatkan email. Emailnya akan dikirimkan ke email yang waktu Bapak Ibu mendaftar. Ini resmi dikirimkan kepada yang terpilih gitu ya. Nah, untuk yang tidak terpilih bukan langsung selesai gitu ya. Bapak Ibu bisa mengajukan banding. Ini biasanya karena ada bukti yang tidak disertakan begitu ya. Saya lihat kayak contohnya yang SCS ya. Sekolah yang Showcase School itu hanya diterima itu hanya satu sekolah saja. Sedangkan yang lainnya tidak menyertakan link PowerPoint-nya gitu. Jadi sayang banget gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa nanti tanggal 10 bisa mengajukan banding untuk sekolah-sekolah yang sudah mendaftar tapi tidak lolos. Bisa mengajukan banding, nanti bisa diperiksa kembali sampai dengan 17 September, dan nanti tanggal 24-nya kita akan melakukan global welcome dan kick off call gitu untuk para pesertanya. Ini kenapa nggak bisa keluar ya? Ini sebetulnya reportnya ya, nanti mungkin saya screenshot aja. Ini adalah live Power BI. Live Power BI yang saya sematkan dari dashboard MIII dan SCS. Sebentar, saya lihat dulu ya. Ada berapa banyak ya. Jadi kalau untuk SCS itu saat ini ya Showcase School yang sudah approve itu baru satu sekolah, yaitu SD Nasima. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain mungkin sudah bisa menyiapkan bukti-bukti atau mungkin dokumen yang dipersyaratkan untuk bisa disertakan kembali ya. Nanti emailnya akan rilis resmi itu tanggal 10. Jadi sudah bisa disiapkan untuk melakukan banding. Sedangkan untuk MIII itu kita ada 136 nominasi yang masuk gitu ya dari 109 sekolah. Nah, ini nanti pengumumannya akan di-share tanggal 10 September begitu. Saya stop dulu untuk program MIII dan SCS. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat mungkin? Cukup? Dilanjut aja dulu Pak Arif. Kayaknya belum ada ini. Oke, baik. Jadi untuk MIII dan SCS seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa MIII ini kami terus komunikasikan, karena memang MIII ini akan menjadi partner penting kami dalam mendeliver program Microsoft Elevate gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa program Microsoft Elevate yang ditujukan kepada sektor pendidikan, terutama guru-guru, partner utamanya adalah dari MIII.
gitu ya. Dan untuk para guru dan juga MAII yang nanti ikut itu akan berkesempatan kami undang ke Jakarta ya Bapak Ibu semua ya, untuk guru-guru dan MAII yang terpilih berdasarkan poin yang kami kolek dari aktivitas Bapak Ibu semua, dan juga kami akan pilih 3 terbaiknya untuk bisa kami berangkatkan ke kantor Microsoft di Singapura. Nah, ini mungkin salah satu yang baru ya, mungkin menarik gitu ya untuk Bapak Ibu guru. Tapi kalau yang udah sering pergi ke Singapura tapi belum pernah ke kantor kami, ini juga salah satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aduh. Ya, jadi saya sengaja pancing dulu ya biar ada semangatnya. Nah, ini kita coba share programnya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Ini programnya sangat selaras dengan apa yang diminta oleh Kemdikbud. Kami tahu bahwa di Kemdikbud itu ada 2 program prioritas ya. Tolong koreksi kalau saya salah, ada Deep Learning dan juga KKA ya. Nah, kami fokus hanya di bagian KKA-nya saja. Nah, di tahun lalu program ini itu sudah kita sudah melatih lebih dari 1,2 juta orang, di mana 3,2 jutanya sudah berlatih tapi tidak menyelesaikan 100% learning module. Kami ingin coba naikkan ya angka ini dari 1,2 juta orang ini yang sudah berlatih, kami coba tingkatkan lagi levelnya agar mereka bisa mendapatkan sertifikasi dari kami. Gitu. Sertifikasinya tidak hanya sertifikasi tentang kompetensi, tapi juga sertifikat of completion yang kami tanda tangani bersama dengan pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disertai dengan jam pembelajaran, sehingga ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk kredit yang disyaratkan untuk kapasitas capacity building ya. Nah, di tahun 2026 ini kami geser namanya dari Elevate dengan AI di tengah menjadi Microsoft Elevate. Tujuan utamanya juga berganti dari curiosity itu penasaran ya Bapak Ibu, tadinya penasaran dengan AI, menjadi capable, menjadi mampu untuk menggunakan teknologi AI di lingkungan belajar mengajar gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau aktif sekali gitu ya dengan ini, maka harapan kami adalah mampu mengeksplorasi secara mandiri, capable untuk mengoperasikan teknologi kami begitu. Namanya adalah Microsoft Elevate ya. Kami harapkan mungkin nanti suatu saat sekolah Bapak Ibu yang bisa dikunjungi oleh pejabat-pejabat untuk menyaksikan bagaimana perkembangan yang sangat dahsyat di masing-masing sekolah gitu. Tidak melulu harus wakil presiden, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, mungkin bisa dari Dirjen misalkan ya, Bapak Dirjen atau Ibu Dirjen, ataupun kementerian lain yang nantinya sedang ada kunjungan kerja ke daerah Bapak Ibu semua. Nah, fokus sektor kami di program Microsoft Elevate ini ada 3 ya ini tentang pendidikan, tentang non-profit atau komunitas, kemudian juga ke sektor pemerintah. Nah, nanti kita fokusnya adalah saat ini di sektor pendidikan ya untuk Bapak Ibu semua, terutama untuk guru-guru di K12 gitu ya. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengenable teachers-nya, gurunya, agar Bapak Ibu guru semua memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meng-cascade-nya atau mendeliver kembali kepada anak didik kita, agar mereka bisa memiliki kemampuan, kita sebutnya future ready skills gitu ya, kemampuan yang dibutuhkan untuk masa depan. Nah, ini adalah learning objektifnya. Ini yang mungkin saya perlu banyak masukan dari Bapak Ibu guru, apakah memang ini sudah sesuai ya, atau mungkin nanti perlu adjustment. Tapi ini kami diskusikan materi ini secara hati-hati dengan Kemdikbud. Yang pertama,
adalah kami akan mengajarkan Bapak Ibu guru yang dinamakan dengan AI Teaching Power. Ini adalah kami akan memberdayakan Bapak Ibu guru, memberdayakan bahasa Indonesia ya. Empower apa ya? Iya, memberdayakan gitu ya. Bapak Ibu dengan pengetahuan tentang AI dan semua teknologi yang berkaitan dengan AI, dan bagaimana kami mengajarkan dan melatih Bapak Ibu semua lewat hands-on workshop kami agar bisa menggunakan teknologi AI kami yang kami sediakan secara gratis untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini dari 64 orang yang mendaftar, yang ada di diskusi pada siang hari ini, itu bisa kami sediakan lisensinya, gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan guru inovatif. Mungkin kalau guru inovatif sudah terlalu penuh, nanti kita bisa undang ke dalam tenan kami Elevate, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan domain Elevate, atau nanti kalau disetujui bisa menggunakan domain Dikdasman Go ID. Ya, di situ nanti bisa akses ke dalam Copilot kami, Learning Accelerator kami, yang nantinya bisa digunakan untuk keseharian, begitu. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu guru sudah menguasai ini, kita bisa lanjut ke level 2, namanya adalah AI Coding for Educators, gitu ya, atau KKA ya kalau di Kemdikdasmen. Ya, KKA ini sebenarnya tujuan kami adalah bukan ingin melatih Bapak Ibu untuk punya kemampuan coding, gitu ya. Bukan itu yang kami tuju, tapi adalah agar Bapak Ibu guru itu memiliki kemampuan untuk mengajarkan siswanya tentang computational thinking, critical thinking, collaboration, dan adaptability, gitu yang sebetulnya termasuk ke dalam keterampilan abad 21. Ya, ini juga kami cocokkan dengan prioritas dari Kemdikdasmen, di mana kami lihat dari naskah akademiknya mereka ingin siswa itu memiliki keterampilan abad 21, bukan memiliki keterampilan codingnya, begitu ya. Maka dari itu, kami juga akan mengajarkan tentang keterampilan abad 21. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di grup MAII, ya, komunitas MAII, tentang 21st CLD, itu kita akan ajarkan kepada Bapak Ibu guru. Termasuk, kami akan provide voucher MAII secara gratis untuk 5.000 guru terpilih. Ya, kalau Bapak Ibu guru beli sendiri, ya, voucher ini itu harganya $62. Tapi kalau Bapak Ibu guru termasuk dalam MAII bisa mendapatkannya secara gratis ya sebetulnya ya. Nah, di sini kami juga sediakan secara gratis untuk 5.000 guru terpilih. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah kita latih tentang 21st CLD, dapat sertifikat of kompetensinya namanya MCE, Microsoft Certified Educators. Jadi nanti siap tuh untuk mengajarkan kembali kepada anak didik kita tentang AI coding menggunakan Minecraft, dan kita ajarkan juga tentang sedikit tentang GitHub, ya, kita ajarkan nanti. Nah, kita masuk sedikit-sedikit tentang AI Teaching Power. Target audiensnya ini kita bagi dua, yaitu sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemdikdasmen dan sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenak, ya, termasuk pesantren, MA, MI, MTS, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita ajarkan ya Bapak Ibu. Jadi dari AI Teaching Power ini totalnya adalah 16 jam pembelajaran. Ini terdiri dari yang dinamakan AI for Educators dan juga Agent in a Day. Gitu. Ini ada yang baru nih, Agent in a Day nih. Ya, dari mungkin kalau MAII sudah cukup familiar dengan AI for Educators ya, tapi Agent in a Day ini mungkin sesuatu yang baru, di mana nanti kita akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu semua bisa menggunakan existing agent yang sudah kami buat untuk membantu menyelesaikan tugas sehari-hari. Gitu. Kita banyak sekali agent yang sudah kita bangun di sana. Contoh ya, agent untuk menjadi pelatih kita melakukan prompting, itu kita sudah buat. Atau mungkin kalau guru-guru yang relevan adalah agent untuk melakukan riset. Gitu. Jadi risetnya ini kita bisa bantu untuk melakukan pencarian mendalam, begitu. Nah, tapi juga kita akan ajarkan Bapak Ibu untuk bisa membuat agentnya sendiri. Karena Bapak Ibu mungkin akan punya use case sendiri-sendiri ya. Guru A mungkin prioritasnya adalah tentang bagaimana bisa membuat
soal yang lebih berbobot misalkan yang tidak bisa langsung diselesaikan oleh AI misalkan seperti itu, atau guru B tentang membuat karangan dan lain sebagainya. Use case-nya pasti berbeda-beda dan kami akan ajarkan bagaimana cara buatnya sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat agent sendiri-sendiri. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya exploration ya, AI tools exploration ini. Kami akan ajarkan secara hands-on bagaimana Bapak Ibu semua di sini bisa menggunakan, bisa memahami fitur-fiturnya, dan yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu semua bisa bereksplorasi secara mandiri dari tools-tools yang kami sediakan. Di sini ada Copilot Chat dan Learning Accelerator. Kalau Learning Accelerator mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah ya mendapatkan pembelajarannya, tapi kami akan latih kembali dan kami akan monitor bagaimana Bapak Ibu gunakan tools ini dalam kelasnya sehari-hari ya. Nah, kalau di Copilot Chat ini kita akan ada 3 fitur utama yang akan kita ajarkan, yaitu adalah Copilot Chat-nya itu sendiri, ya, bagaimana kita melatih prompting kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Tapi di sini kita juga mengajarkan tentang awareness ya atau responsible AI-nya dan juga security and governance. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ya sudah menggunakan Copilot atau mungkin menggunakan ChatGPT atau AI tools yang lainnya, ya itu kita akan menitik beratkan kepada awareness tentang security datanya. Ketika Bapak Ibu menggunakan AI tools yang kita nggak tahu nih ya, itu yang free misalkan, pastikan Bapak Ibu membaca terms and condition-nya secara hati-hati. Pastikan bahwa datanya itu tidak akan dipakai untuk pelatihan kembali, begitu ya, sehingga tidak muncul tuh seperti kasus yang sebulan lalu ada di media ya, di mana personal conversation itu malah muncul di Google Search gitu ya, karena datanya dipakai untuk data training gitu. Nah itu menjadi salah satu fokus utama kami agar Bapak Ibu guru bisa lebih aware dalam menggunakan AI tools. Kemudian tadi Copilot Agent yang saya ceritakan, dan yang terakhir adalah Copilot Create. Ini bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membuat dokumen sendiri berdasarkan template yang sudah kami sediakan, membuat desain, misalkan poster, flyer, dan lain sebagainya, atau minimal adalah membuat ilustrasi untuk dimasukkan ke dalam slide Bapak Ibu semua. Gitu. Ini silakan nanti bisa bergabung dan kami akan ajarkan tentang tools ini. Ya, kalau Learning Accelerator mungkin saya nggak perlu bicara banyak ya karena sudah banyak mendapatkan pembelajaran ini. Ini detailnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini akan kami ajarkan di level 1. Bagaimana nanti Bapak Ibu akan belajar tentang potensial AI di sektor pendidikan itu seperti apa. Kemudian juga belajar free AI tools-nya Microsoft. Kemudian juga bagaimana menggunakan Copilot Chat ini untuk meningkatkan ya kegiatan belajar mengajarnya, kemudian juga bagaimana AI tools ini bisa mensupport Bapak Ibu untuk peningkatan produktivitas, termasuk juga bagaimana tadi membuat agents di dalam Copilot Chat. Dan tentang 21st Century Learning Design, kita akan belajar tentang elemen-elemen yang ada di 21st CLD, dan harapannya adalah Bapak Ibu guru siap untuk ikut ujiannya ya, yang belum pernah ikut MCI, belum punya sertifikatnya, silakan nanti bisa ikutan program ini gitu. Nah nanti ketika Bapak Ibu join program ini, kami akan mengadakan kompetisi yang dinamakan dengan LEAPS ya, ini singkatan mulai dari Learning, Explore, Amplify, Present, dan Shine gitu ya. Jadi nanti selain belajar dan berlatih, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengeksplorasi tools-nya dan digunakan di kelas masing-masing. Nah, karena masing-masing kegiatan ini ada poinnya ya, yang nanti kami akan monitor, termasuk juga melatih guru-guru lainnya, ya, yang kami berikan poin dari 2 poin untuk setiap guru yang Bapak Ibu latih, dan juga 1 poin untuk setiap siswa yang Bapak Ibu latih gitu. Kemudian juga kalau nanti Bapak Ibu merasa bahwa yang kami ajarkan ini bermanfaat, dan setelah dari eksplorasi mandiri Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu, misalkan gara-gara menggunakan AI itu sekarang saya jadi
punya waktu lebih banyak untuk melakukan riset, begitu misalkan seperti itu. Silakan bisa di-share story-story tersebut di LinkedIn, di Instagram, di TikTok, dengan menyertakan hashtag tertentu dan juga mention partner yang kami tunjuk, sehingga kami bisa monitor dan memberikan poin kembali. Nanti ada leaderboards-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya adalah nanti 15 teratas, 10 sampai 15 teratas itu akan kami undang ke Jakarta ya untuk bertemu dengan kami di kantor Microsoft dan juga berdiskusi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, termasuk juga Bapak Ibu bisa sharing apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan inovasinya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu berkesempatan langsung direcognize oleh Kemdikdasmen, termasuk kami akan mengumumkan top 3-nya yang akan diundang oleh partner kami untuk berkunjung ke kantor Microsoft di Singapura. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan ini Certificate of Completion ya, yang akan ditandatangani oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga oleh saya, disertai dengan jam pembelajarannya. Jadi tergantung berapa jam Bapak Ibu belajar, gitu ya. Apakah belajar hanya sebagian saja atau full komplit ya satu program kami, yaitu AI Teaching Power yang terdiri dari 16 jam pembelajaran, begitu. Dan sertifikat lainnya ya ada appreciation ataupun MCE tadi. Sebelum saya masuk ke level 2, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Sambil saya mengambil minuman, silakan. Halo, Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena apa yang disampaikan Pak Arief sangat menarik sekali dan insight yang bisa kita ambil dan semoga ini bisa membuat kita tambah semangat karena tadi ada beberapa benefit, ada kita ke Jakarta, ke Singapura. Ya, Pak Elvin ada, Pak Elvin, silakan Pak Elvin. Ya, terima kasih Pak Mansur. Pak Arief, saya mau bertanya tentang apa rencana program-program yang akan dilakukan tadi. Kalau saya melihat dari Elevate Pak ya, yang luar biasa pesertanya, dan itu membutuhkan sebagian besar ya karena praktek-praktek latihan-latihannya itu banyak menggunakan Azure gitu, subscription Azure gitu. Apakah misalnya ini persis seperti yang dulu saya pernah tanyakan gitu ya, apakah untuk MIA gitu kreditnya itu bisa ditambah atau barangkali dengan mendapatkan subsidi dari Pak Arief dari Microsoft gitu, sehingga akan ada banyak praktek-praktek yang bisa dilakukan guru bahkan murid di sekolah-sekolah untuk kemudian di era mapel baru ini dengan adanya mapel baru KKA ini akan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan. Utamanya memang kalau sudah di modeling, di coding nantinya itu kan di jenjang SMA saja Pak. Kalau SMP, SD kan memang belum. Jadi bisa nggak kemudian MIE atau yang partisipasi dari program-program itu difasilitasi semacam Azure subscription-nya gitu. Terima kasih Pak Arief. Ya Pak Ervin, terima kasih banyak. Untuk program kami yang dari Microsoft Elevate di sektor pendidikan itu kami memang tidak menyentuh ke bagian Azure Pak. Jadi kita hanya mengajarkan tools yang ready to use ya. Kalau Azure itu kan bentuknya bumbu ya, bumbu-bumbu yang kemudian Bapak Ibu bisa racik menjadi sebuah masakan. Nah, tapi kalau di sini yang kami ajarkan adalah masakan yang sudah jadi Pak Ervin. Nah, tapi untuk menjawab program Microsoft yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di Azure, saat ini yang tersedia memang masih
di Azure for Students, Pak Elvin ya. Mungkin Pak Elvin juga sudah menggunakan, di mana di Azure for Students ini kami memberikan Azure Credit itu $100 per orang per tahun. Tapi di luar itu kami juga menggratiskan 85 Azure Services yang bisa dipakai, gitu ya. 85 Azure Services ini adalah services yang populer yang biasa dipakai ketika kita ingin mendevelop aplikasi berbasiskan AI, gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan pembelajarannya di sektor pendidikan tentang bagaimana cara membangun solusi AI, misalkan seperti itu, silakan manfaatkan Azure AI, Azure for Students, karena di sini kita menyediakan servicesnya secara gratis, gitu, sampai dengan tier tertentu. Jadi ketika sudah selesai, ini tidak akan bisa dimanfaatkan untuk production, karena pasti nggak akan cukup ya. Tapi kalau untuk pembelajaran ini seharusnya cukup. Di luar itu, misalkan Bapak Ibu ada services yang dibutuhkan, tapi ternyata nggak termasuk di dalam services yang kami gratiskan, silakan nanti bisa manfaatkan yang $100 tersebut. Begitu, Pak Elvin. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Bu siapa ini? Bu Witaningsih silakan. Masih di mute, Bu. Selamat sore Pak Arief. Perkenalkan, saya Witaningsih. Saya guru PAUD dengan layanan Taman Penitipan Anak yang menerima anak berkebutuhan khusus juga di PAUD inklusi. Nah, saya sudah banyak menggunakan fitur-fitur Microsoft dalam kegiatan sehari-hari, selain administrasi, terutama dalam pembelajaran. Saya sudah pernah belajar tentang membuat dongeng dengan menggunakan PowerPoint. Nah, akhir-akhir ini saya menggunakan dongeng bergambar. Jadi kita buat narasinya lebih dahulu pakai naskah, kemudian kita bagi-bagi kira-kira narasi ini akan ada gambar seperti apa, narasi ini gambar seperti apa. Nah, itu sampai selesai dengan menggunakan gambar dengan fasilitas Copilot. Saya ingin ke Singapura, Pak. Kira-kira kalau saya menyebarkan itu ke guru-guru PAUD, mengajarkan, membuat dongeng seperti itu kepada guru-guru pendidik PAUD untuk anak-anak kecil yang hasil gambarnya lebih bagus daripada menggambar sendiri atau mendownload gambar, kira-kira apakah bisa dikembangkan lebih jauh ya, Pak? Ya, ya baik, Bu Witaningsih. Terima kasih dan salam kenal juga Ibu. Terima kasih sudah menggunakan produk Microsoft untuk kegiatan belajar mengajar di PAUD-nya. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan, ini sebetulnya sebuah use case yang sangat menarik ya, dan bisa dikembangkan lebih lanjut begitu ya. Dan terkait dengan challenge-nya, silakan nanti Bapak Ibu bisa ikut ya dengan aturan yang nanti disampaikan oleh partner kami. Jadi ini kami adalah guidance-nya seperti ini ya, kebijakan dari Microsoft seperti ini nanti akan diimplementasi oleh partner. Nanti Bapak Ibu silakan berlomba bagaimana untuk bisa mendapatkan poin paling banyak begitu ya, dengan mengikuti berbagai aktivitas yang ditetapkan. Setiap aktivitas itu ada reward poinnya yang nanti di akhir programnya sekitar bulan Mei, yaitu di
terutama di Hari Pendidikan Nasional. Rencananya akan kami umumkan siapa pemenangnya yang bisa berkunjung begitu ya ke kantor kami di Singapura seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Witaningsih. Iya Pak, karena kan tadi kan yang bertanya sekolahnya kelas tinggi semua Pak, dan Bapak tadi kan juga Dikdasmen gitu, sedangkan saya PAUD, tapi saya pengen ikut kan jadi minder juga Pak. Oke, baik. Sebetulnya mohon maaf Bu, sebetulnya kami ini bekerja samanya dengan PAUD Dasmen. Jadi PAUD juga termasuk yaitu melalui Pak Dirjen Gogot ya Pak Gogot agar bisa juga mengikut sertakan guru-guru dari PAUD juga begitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang ada di PAUD bisa ikutan juga program ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak Imam. Oh iya Pak Imam, silakan Pak Imam. Silakan Pak Imam. Oh nggih, terima kasih. Nggih, makasih Pak Mansur, Pak Arif. Yang ingin kami tanyakan terkait dengan akun Guru Inovatif Pak Arif. Nah, merupakan sebuah kebanggaan bagi pemilik akun Guru Inovatif. Namun akhir-akhir ini memang ada beberapa masalah di teman-teman guru kami, hubungannya dengan mungkin pengiriman email dan penyimpanan dan lain sebagainya. Apakah nanti akan ada perbaikan itu dan berapa besar karena akun itu merupakan akun yang isinya sudah banyak. Kalau di kami karena memanfaatkan itu untuk asesmen Pak, utamanya di formnya itu, baik itu untuk yang asesmen pembelajaran maupun asesmen akhir, maka itu nanti akan berlanjut lagi ke depannya. Nah, yang kedua Pak, terkait dengan hasil Copilot, karena kami juga kemarin mengimbaskan karena ikut di program Elevate itu, kita melatih guru-guru dan juga ada beberapa kendala, yaitu di pembacaan teks yang berbentuk foto. Nah, itu hasilnya itu kurang ini Pak, kurang cermat begitu. Jadi antara yang direspon oleh IA dengan isi teks yang kita foto, kan itu ada fitur untuk mengunggah gambar dari hasil foto berupa teks itu bisa kita fotokan. Nah, itu kurang bagus. Kebetulan waktu itu kita uji coba seperti itu Pak. Nah, apakah nanti juga ada peningkatan untuk terkait dengan hasil di Copilot? Untuk yang lainnya, utamanya untuk membuat perangkat, membuat soal dan seterusnya itu sangat bagus. Ya, selanjutnya itu terkait dengan kegiatan itu kan ada rekodnya ya Pak. Seterusnya itu, apakah besok untuk di kegiatan yang sama ini juga akan seperti atau bagaimana menangani? Yang terakhir Pak Arif, biasanya di program MI itu semacam di awal begitu biasanya ada semacam entah itu kaos atau Arif. Nah, supaya paling tidak ada kalau sudah MI ini loh ada hadiah dari semacam itu. Akan ada program itu Pak Arif. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Mohon maaf ini saya agak putus-putus tadi Pak Imam ya. Mudah-mudahan saya bisa menangkapnya dengan baik. Yang pertama berkaitan dengan guru inovatif, sekaligus saya menginformasikan kepada seluruh peserta meeting pada sore hari ini dan juga Bapak Ibu bisa sebarkan kepada anggota yang lain
bahwa tenan guru inovatif ini sebetulnya peruntukannya adalah untuk komunitas kita yang melakukan inovasi gitu ya, atau pembelajaran atau pelatihan kepada guru lainnya, bukan untuk digunakan untuk keseharian gitu ya di sekolah gitu. Nah, sebetulnya kami sudah menyediakan fasilitas yang lebih besar dan lebih fleksibel untuk Bapak Ibu semua untuk digunakan di sekolah masing-masing ya, yaitu yang tadi saya lupa dengan Bapak Ibu siapa tadi ya yang menyampaikan sudah menggunakan Microsoft 365 A1. Nah, itu sebetulnya bisa digunakan ya, fasilitas tersebut bisa request sendiri dengan menyertakan domain sekolahnya apa gitu ya, misalkan Pak Imam sekolahnya dari mana, misalkan SD Negeri 1 Lampung, misalkan SCH ID, gitu. Silakan nanti bisa daftar, sertakan juga dengan bukti domainnya. Nanti kalau sudah dapat, sekolah tersebut bisa langsung mendapatkan 100 terabyte gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berebut dengan anggota guru inovatif lainnya, karena guru inovatif itu tenannya adalah terdiri dari ratusan sekolah dan ribuan, bahkan udah puluhan ribu ya, sebelum dibersihkan kemarin itu ada puluhan ribu members yang beberapa diantaranya account yang tidak aktif dan yang itu bisa dimanfaatkan untuk celah keamanan sebetulnya. Makanya mungkin ada sedikit restriksi ya di account di tenan guru inovatif. Kami sangat sarankan untuk Bapak Ibu yang ingin lebih lanjut gitu ya, lebih fleksibel, lebih besar fasilitasnya, silakan mendaftar secara mandiri. Cari aja di search engine Office 365 gratis untuk pendidikan. Silakan nanti mendaftar di sana, tidak terlalu sulit, seharusnya Bapak Ibu bisa mendaftar secara mandiri. Terus yang kedua, tentang dari teknologinya sendiri ya, di mana di tahun lalu Bapak Ibu, Pak Imam juga sempat ikutan memanfaatkan Copilot ini untuk namanya text recognition ya, image recognition yang dirubah menjadi teks gitu ya. Waktu itu belum terlalu baik mungkin ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di Copilot ini kita sudah mengimplementasi yang namanya GPT-5. Ya, kalau dulu kan GPT yang terkenal 3.5 kemudian masuk ke 4, dan sekarang di Copilot itu sudah tersedia GPT-5, termasuk juga di tenan yang akan kami sediakan, yaitu tenan Elevate. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tenan guru inovatif ataupun Elevate dan gunakan GPT-5-nya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat ya. Terus yang ketiga, ini yang tadi putus-putus sekali, saya dengarnya tentang kaos gitu ya, kalau saya nggak salah. Jadi kami juga nanti akan sediakan polo shirt mungkin ya, masih dalam proses designing, untuk master trainer terpilih saja gitu. Jadi mungkin kita akan sediakan sekitar 50-100 master trainer dari MIII yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan kalau terpilih begitu ya. Saya masih ada satu materi lagi, tapi di sini ada 3 pertanyaan. Boleh nanti Pak Wahyu, Pak Musibur, Pak Andi boleh digabung aja nanti pertanyaannya dengan materi saya yang kedua. Iya, betul Pak Arif. Dilanjut saya dulu, nanti untuk ada sesi tanya jawabnya di belakang. Ya, baik ya. Terima kasih. Nah, yang kedua, program kami ini yang lebih lanjut ya, itu adalah KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial, atau di bahasa Inggrisnya AI Coding. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sekolahnya belum ada koneksi internet, jangan khawatir, kita tetap bisa lakukan pelatihan ini dengan menggunakan Minecraft, seperti di pilot program kita tahun lalu ya. Karena kami sudah sediakan ada tools Minecraft yang sudah kita modifikasi, disertai dengan challenge tentang codingnya, block coding, yang bisa dijalankan tanpa perlu koneksi internet dan tanpa perlu lisensi. Gitu ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu di sini terbentur dengan lisensi gratisnya Minecraft, silakan juga bisa akses ini, ya bisa gunakan ini, bisa download sepuasnya, bisa ditransfer kepada guru-guru lainnya. Dan selesaikan challenge-nya di sana, karena ini juga sangat menarik ya, bagaimana kita bisa solve
challenge-challenge yang ada sekitar 15 challenge dengan menggunakan block coding. Sama persis dengan apa yang desain oleh Candidasman tentang block coding, ya, karena block coding di Candidasman juga sebetulnya menggunakan tools kami, yaitu MakeCode, untuk melakukan block coding, kayak gitu. Jadi silakan nanti ini bisa dimanfaatkan. Mau menggunakan yang offline atau online yang lebih banyak, itu pilihan dari Bapak Ibu semua nanti. Nah, apa yang akan kita ajarkan? Yang akan kami ajarkan itu namanya adalah STEM Coding and Esports, tapi esports-nya kami tidak ajarkan ya karena tidak relevan dengan materi yang disesuaikan dengan Kemdikdasman. Jadi kami hanya ajarkan tentang STEM and coding. Kemudian juga nanti ada capstone project-nya yang Bapak Ibu perlu lakukan bersama murid-muridnya gitu ya. Kami sudah buatkan list of activities yang Bapak Ibu bisa lakukan bersama murid-murid, bisa juga untuk murid-murid TK ya. Tadi ada beberapa guru yang dari PAUD dan TK itu nanti bisa dilakukan. Namanya memang agak serem ya, hacking STEM gitu ya. Padahal ini adalah sebetulnya bagaimana kita bisa memanfaatkan skill computational thinking to understand something gitu ya. Misalkan dalam hal ini untuk memahami apa itu gempa bumi gitu. Jadi kita ngajarin anak-anak tentang gempa bumi dengan menggunakan computational thinking. Jadi ada aktivitas yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Termasuk juga kita akan mengintroduce, ya sekali lagi kata kuncinya adalah mengintroduce, mengenalkan tentang GitHub Copilot. Jadi kalau digembar-gemborkan tentang coding gitu ya di K12, coding itu kan ya ada tools-nya ya untuk melakukan coding gitu ya. Dan paling banyak saat ini platform programmer paling besar di dunia adalah GitHub. Nah, kami ingin mengenalkan sejak dini kepada guru dan mungkin guru nanti kepada siswa, ini loh platformnya GitHub yang nantinya ketika kita mau menggunakan AI itu seperti apa sih gitu. Jadi nanti kalau siswa ingin tahu, oh coding tuh ternyata nggak sesusah ini ya, dan ternyata kita bisa manfaatkan AI ya untuk melakukan coding. Nah, kita akan kenalkan ini. Walaupun sebetulnya tujuan utama kami bukan agar Bapak Ibu bisa jadi programmer gitu ya, hanya mengenalkan tentang lingkungannya. Nah, lebih jauhnya nanti tentang STEM and coding-nya, itu adalah yang pertama kami akan ajarkan tentang computational thinking dan pentingnya computational thinking di dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, kita akan ajarkan tentang environment-nya Minecraft, karena selain AI coding, ya, tapi ini hanya tersedia di versi online, Bapak Ibu bisa manfaatkan Minecraft kami itu untuk pembelajaran STEM. Jadi bukan hanya tentang coding, STEM itu sudah kami sediakan di sana, modul-modulnya bisa diakses, ada yang free, ada yang memang membutuhkan lisensi, gitu ya. Tapi yang free-nya juga sudah cukup banyak, silakan bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah ini menu utamanya yaitu block coding ya, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan drag and drop dari block code yang sudah ada untuk menyelesaikan challenge-nya gitu. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat nih padanannya apa dalam programming, misalkan di bahasa pemrograman Python misalkan seperti itu, atau JavaScript. Setiap block code yang kita susun itu kita bisa lihat, oh ternyata kalau kita melakukan if else atau repeat gitu ya, looping namanya, kodenya adalah seperti ini ya. Jadi kalau dalam bentuk block-nya kan lebih manusiawi ya gitu ya bahasanya. Tapi kalau bahasa pemrogramannya kita bisa lihat juga padanannya langsung. Termasuk kita melakukan capstone project yang tadi saya sampaikan. Ini salah satu contohnya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini menarik banget gitu ya. Makanya kita coba sertakan di sini untuk menambah poin Bapak Ibu semua. Kemudian untuk GitHub-nya, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kita memang hanya introduction ya, introduction, kemudian juga bagaimana kita memperlihatkan use case-nya di dalam dunia pemrograman itu seperti apa sih AI itu gitu ya, dan bagaimana kita coba gitu ya, karena hanya 22 menit, bagaimana kita menggunakan GitHub Copilot dengan menggunakan Python. Dan sekali lagi GitHub Copilot ini pun bisa Bapak Ibu akses secara gratis ya untuk di sektor pendidikan. Kemudian ini juga salah satu challenge yang akan kami adakan
berbeda dengan challenge yang tadi, yang LIPS yang akan kami undang ke Jakarta dan juga mendapatkan reward dari partner kami ke Singapura. Ini adalah National Coding Challenge yang pesertanya adalah anak-anak sekolah gitu ya. Jadi tapi memang minimalnya adalah anak-anak SMP dan SMA. Ini kami menyesuaikan dengan naskah akademik di mana untuk melakukan coding ini harapannya adalah dimulai dari anak-anak SMP begitu ya. Karena ada beberapa challenge tracks yang akan kami deliver di sana dan harapannya bisa di-solve oleh masing-masing murid kita ya. Nanti Bapak Ibu di sini yang kami latih harapannya adalah bisa sebagai pembina dan mengarahkan mereka agar bisa menjawab challenge ini dengan lebih baik atau mungkin melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa menghasilkan nilai tambah untuk setiap proyek yang mereka kerjakan begitu. Nah, nanti Bapak Ibu selesai melakukan ini, kami akan deliver juga sertifikat di level 2. Jadi kalau Bapak Ibu mengkoleksi sertifikat kami, dua-duanya, level 1 dan level 2, itu akan memenuhi persyaratan ya masing-masing guru. Kalau nggak salah 30 jam pembelajaran ya setahun ya. Nah, di kami ini kami akan mendeliver 32 jam pembelajaran, termasuk self-learn dan juga instructor-led. Dan ini akan ditandatangani oleh Kemdikbudristek, termasuk juga sertifikat yang langsung didapatkan dari Minecraft Education. Seperti itu Bapak Ibu untuk level 2-nya, silakan tadi untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mangga dipersilakan. Oke. Sebelum yang resen, saya bacakan dulu Pak Arief di chat room ada pertanyaan ini Pak Arief. Ya. Dari Pak Pramono. Selamat sore Pak Mansur, Pak Arief. Saya dulu pendidik namun sekarang mahasiswa pasca sarjana tidak aktif mengajar. 90% aktif pada kegiatan yang terkait dengan Microsoft ataupun Elevate. Pertanyaannya apakah saya boleh berafiliasi dengan kampus Universitas Widya Dharma, almater saya, untuk diferensiasi teknologi karena di institusi tempat saya bekerja, saya sebagai librarian bukan pendidik. Itu Pak Arief. Ya, baik. Jadi program kami ini sifatnya inklusif ya, Bapak Ibu, tidak membatasi begitu ya. Walaupun memang fokus kami di sektor pendidikan itu di K12, tidak sampai ke pendidikan tinggi. Tapi untuk pendidikan tinggi itu sebetulnya bisa juga masuk di dalam sektor non-profit begitu ya, di mana ada banyak komunitas yang tergabung di dalam pendidikan tinggi ya, kampus-kampus begitu. Silakan nanti bisa join juga di sana, atau kalau mau ikutan di program ini pun sebetulnya nggak ada masalah juga Pak Pramono, silakan bisa ikut sehingga bisa menambah pengetahuan dan juga pengalaman mengikuti program Microsoft Elevate. Jadi silakan saja bisa daftar nanti ya, silakan. Oke, makasih Pak Arief. Saya ke yang resen Pak Wahyu. Pak Wahyu silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu. Saya ke Pak Musibur dulu. Karena Pak Wahyu lewat. Pak Musibur Rahman, silakan Pak. Oke, kalau tidak Pak Andi Ashari. Silakan Pak Andi. Oh, lewat semua 3 orang. Mungkin masih mute kali tadi ada ya. Iya. Ini silakan Pak yang resen tadi. Izin Pak Arief. Ya silakan Pak, langsung. Saya kebetulan pernah beberapa kali melatih secara private beberapa anak-anak untuk menggunakan Minecraft Code.
Dan saya lihat memang anak-anak itu sangat sangat tertarik menggunakan itu, apalagi ada sertifikatnya. Jadi Pak Arif, tadi saya di slide itu ada terkait dengan sekolah pesantren gitu ya Pak Arif, melalui kerjasama itu. Saya kebetulan pengurus juga dan memang juga ada beberapa pesantren di bawah kami untuk kelola. Itu gimana ini proses untuk registrasi? Putus-putus Gimana Pak, gitu? Pak Andes. Kan ada Ya, ya. Saya sepertinya sudah menangkap esensinya Pak Mansur, Pak Musibur. Ya. Mohon maaf agak putus-putus ya. Jadi kalau saya tangkap tadi bagaimana sekolah pesantren itu bisa mendaftar dalam program ini. Nanti Bapak Ibu bisa stay tune. Kami akan mendeliver program ini melalui partner kami. Kemungkinan besar pesantren ini nanti akan dideliver dari organisasi di bawah Nahdlatul Ulama untuk bisa melatih tentang AI ini bagaimana pemanfaatannya untuk use case di sekolah agama begitu ya. Tahun lalu juga organisasi NU menjadi bagian dari program kami mendeliver untuk komunitas perempuan, mungkin guru-guru perempuan yang tergabung dalam MII mungkin pernah ada yang ikut program mereka di tahun lalu namanya Pandai. Itu akan ikut serta kembali di dalam program kami di pesantren. Pesantren ini pun sebetulnya kami mendapat arahan dari Wakil Presiden untuk bisa melatih guru-guru yang tergabung di dalam pesantren agar pesantren juga memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Begitu Pak Musibur. Mohon maaf ya kalau misalkan saya salah nangkap karena putus-putus tadi. Ini Pak Wahyu udah muncul, silakan Ya. Pak. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Mansur, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya alhamdulillah appreciate sekali dengan program dari Elevate ya. Sebelumnya saya pernah ikut di yang hackathon Pak. Cuman iya dulu hackathon ada kan ya. Itu sampai-sampai saya ngajak ke siswa segala gitu, siswa-siswa saya untuk ikut program tersebut gitu. Karena emang kayaknya bermanfaat sekali. Tapi yang mungkin saya agak kecewa, saya lupa ternyata saya menggunakan akun Guru Inovatif waktu itu. Jadi tidak mendapatkan emailnya itu nggak kekirim ke Guru Inovatif. Ya udah, tapi walaupun waktu itu karena mungkin saya nge-share-nya ke siswa, jadi lumayan banyak lah ibaratnya yang menggunakan dari saya gitu. Tapi ya udah, karena memang akhirnya nggak dapat email dari guru, karena kan pakai akunnya kan Guru Inovatif ya. Jadi nggak bisa. Itu yang pertama tuh Pak. Dulu waktu itu pernah kejadian seperti itu. Terus yang kedua, alhamdulillah kemarin juga ikut yang program berikutnya dari Pak melalui Pak Mansur. Alhamdulillah sudah dapat merchandise-nya Pak, sudah diterima. Dapat topi, dapat lumayan lah. Dan kebetulan di sekolah kami ini ada ada Ibu Seni juga, dan dia juga ikut termasuk yang mendapatkan dari Elevate juga untuk merchandise-nya gitu. Dan alhamdulillah untuk penggunaan Microsoft 365 sejak zaman COVID kami juga sudah menggunakan, dan sampai saat ini tetap digunakan oleh sekolah kami gitu. Dan kami berharap mudah-mudahan nanti bisa juga sekolah kami termasuk dinominasikan ke program showcase ini, karena saya dan Bu Seni sama-sama mengikuti program MIA. Mudah-mudahan bisa sama-sama lolos untuk di program MIA ini. Dan yang mungkin nanti masukkan juga Pak untuk untuk MIA-nya, karena kan saya agak waktu di akhir-akhir ketika mengupload itu ada yang mungkin agak ini ya, ketika di akhir dia itu tidak bisa kembali lagi. Jadi saya emang ada yang salah gitu. Ketika saya ngupload ada yang salah pilih, jadi berubah contrengannya gitu. Ketika saya cek, wah ini salah nih. Dan ternyata karena sudah di next, nggak bisa lagi kembali ke sebelumnya untuk yang input di MIA-nya Pak gitu. Yang ketika ngupload kan ada tulisan kan ya, yang di akhir-akhir tuh saya ada yang waduh udah. Tapi ya udahlah, karena emang
sudah seperti itu, ya udah saya mungkin tinggal, kalaupun seandainya tidak ini mungkin ya next lah begitu. Mungkin itu saja Pak, mungkin bisa diperbaiki untuk yang MIE-nya, apa ketika menginput itu bisa dikasih lah kesempatan ketika kita ada yang salah memasukkan datanya seperti itu. Mungkin itu saja Pak Arief dan Pak Mansur semuanya. Terima kasih atas arahannya, termasuk dari Pak Mansur yang telah banyak memberikan insight bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk program ini, SCS dan MIE, seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kita ada beberapa milestone ya, jadwal penting. Jadi yang pertama nanti tanggal 10 itu akan ada pengumuman resminya MIE yang terpilih. Jadi kalau sampai tanggal 11 Bapak Ibu tidak menerima email yang dipakai ya ketika register, kemungkinan besar Bapak Ibu di decline gitu ya untuk proses pendaftarannya. Tapi Bapak Ibu bisa mengajukan banding. Mungkin ya tadi seperti Pak Wahyu tidak sempat menyematkan buktinya gitu ya, ataupun mungkin materinya, sehingga itu menjadi alasan ditolak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu ada waktu seminggu untuk kita melakukan banding. Ini berlaku juga untuk program SCS-nya. Nah ini yang untuk SCS, saya sertakan di dalam chat ya. Saya baru buka chatnya, ternyata banyak juga nih yang bertanya di chat ya. Di sini saya sertakan, ini ada screenshotnya. Ya, ini sekolah-sekolah yang sudah mendaftar dan kelihatan yang approve itu hanya satu, yaitu SD Nasima. Lainnya reject gitu ya. Dan setelah saya lihat rejectnya itu karena lupa atau tidak menyertakan PowerPoint link-nya, atau PowerPoint-nya itu tidak di-share secara publik gitu ya. Jadi ketika dibuka nggak bisa diakses. Itu jadi salah satu alasan di decline. Jadi silakan nanti mengajukan banding agar sekolahnya juga bisa terpilih di dalam SCS itu. Mungkin begitu Pak Wahyu ya, semoga bisa menjawab. Silakan Pak Mansur, kembalikan. Oke, Bapak Ibu, kayaknya sudah tidak ada lagi. Oh, ada Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Oh, ada. Pak Andi Asari. Oh, ini sudah di chat juga ya. Mekanisme pendaftaran untuk pesantren nanti stay tune aja Pak Andi ya. Ini programnya sedang digodok oleh organisasi NU ya, lewat NU Care namanya. Kalau Bapak familiar ya, NU Care ini nanti akan membantu kami untuk melakukan pelatihan kepada sekolah pesantren. Kemungkinan akan sama persis gitu ya, learning module yang akan kita deliver. Cuman mungkin akan ada penyesuaian dari use case-nya, bagaimana misalkan menggunakan reading progress untuk membantu membaca Al-Quran, misalkan seperti itu, dan lain-lain gitu ya di situ. Nah, ini sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lain. Saya sertakan daftar hadir untuk hari ini dan survei programnya. Silakan kalau mau menyampaikan saran atau kenapa saya harus ikut program ini, silakan bisa masukkan di sini. Saya akan tampung dulu itu ya usulan Bapak Ibu semua, termasuk juga ini adalah screening awal ya. Silakan ini bisa di-share juga Pak Mansur kepada komunitas yang lain. Ini screening awal kami untuk memilih nanti MIE mana yang bisa jadi master trainernya dan mendapatkan merchandise Elevate Master Trainer begitu ya. Siapa? Bapak Ibu silakan yang masih ada di sini, silakan langsung mengisi dari daftar hadir atau survei ini Bapak Ibu. Ini sangat membantu bagaimana Microsoft ke depan bisa melaksanakan program-programnya. Saya kira cukup ya, karena ini sudah maghrib di sini. Satu ada Pak, satu. Pak Muhammad Nasir. Silakan Pak Muhammad Nasir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Mansur,
dulu itu kan IKIP pernah mengadakan webinar menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu pesertanya 800 lebih waktu COVID, Pak. Nah, apakah kami masih bisa bekerja sama dengan Microsoft? Itu aja pertanyaan, Pak. Ya, Pak Muhammad Nasir. Sebentar saya mute dulu ya, karena echo. Ya, untuk kerjasama silakan Pak, kita tetap terbuka untuk bisa bekerja sama dengan siapapun, terutama dari sektor pendidikan ya. IKIP, PGRI, silakan bentuk kerjasamanya mau seperti apa. Yang jelas program kami ini, Microsoft Elevate ini akan kami deliver secara inklusif, jadi kita tidak membatasi institusi mana atau sekolah dari daerah mana gitu ya, walaupun kami punya fokus gitu ya, menyesuaikan dengan perintah atau saran dari pemerintah gitu, yaitu di daerah timur untuk membantu mengurangi gap pendidikan yang ada di sana. Harapannya adalah kami bisa memeratakan pendidikan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kami nanti akan dibantu oleh para alumni penerima beasiswa LPDP. Mereka tergabung dalam komunitas namanya Mata Garuda, yang akan menjadi mentor di masing-masing provinsi di mana mereka berasal. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan mentor juga ya, orang-orang yang lolos beasiswa LPDP untuk membantu mendeliver program-program kami ini. Mungkin seperti itu Pak Nasir, Pak Andi, Pak Mansur, kayaknya sudah maghrib ya di daerah Indonesia Timur ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi intinya adalah kita siap-siap menerima informasi berikutnya, kapan pelaksananya kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang hadir di sini ikut tambah semangat karena adanya challenge tadi. Ada beberapa orang bisa ke kantor Microsoft di Jakarta dan juga ke Singapura, Bapak Ibu. Keren sekali. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan bahwa yang pasti banyaknya kita untuk saling berbagi, saling untuk bagaimana kelanjutan kegiatan-kegiatan ini. Tetap kita standby di grup Bapak Ibu, menerima informasi-informasi update dari Microsoft, sehingga nanti kita bisa belajar bersama, menerima ilmu bersama demi untuk kebaikan pendidikan kita ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Arif serta Sama-sama teman-teman Pak Mansur, sekalian Bapak Ibu semua. yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapak Ibu tidak membantu kami dalam hal bagaimana program-program ke depan itu bisa terlaksana. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon izin pamit.